Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman dimanapun berada, yang ada di Jogja, yang ada di Sulawesi Selatan maupun di seluruh penjuru dunia, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ahmad Firdaus. Sekarang berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dalam kegiatan podcast Bisari. Nah, sebelum itu kita jauh berbicara terkait dengan pengalaman, cerita dan lain sebagainya dari satu persatu dari warga baru dari asrama mahasiswa Provinsi Sulawesi Selatan Wisma Sawarga Yogyakarta. Tentunya kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu dari masing-masing narasumber yang ada di samping saya ini. Dimulai dari saya. Mungkin kita boleh kita mulai dari sebelah sini. Silakan. Ya. Perkenalkan nama, asal sekolah. Ya, silakan. Kampus ya. Nama dan asal kampus. Ya, betul. Daerah. Boleh. Saya. Ya, perkenalkan nama saya Arya Putra. Saya sedang berkuliah di UAD Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya berasal dari Masambah, lebih tepatnya di Bali Asih. Angkatan 23. Angkatan 23. Oke. Selanjutnya saudara ini Menidin, saya perkenalkan diri, nama saya Adil Miftahul Khair, asal dari Bantai, Sulawesi Selatan. Saya berkuliah di Akademi Tata Laksana Pelayaran Niaga Basela Yogyakarta. Angkatan 2022. Oke. Selanjutnya. Ya, halo teman-teman. Saya Andi Fikran Asari, biasa dipanggil Amun. Asal daerah Kabupaten Sinjai. Sekarang berkuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Angkatan 2023. Oke. Ya, jadi inilah narasumber kita, ketiga narasumber kita pada hari ini yang akan memberikan ceritanya, akan memberikan pengalamannya dan tentunya memberikan bagaimana harapan-harapan yang ia inginkan selama di berkuliah di Yogyakarta ini. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin yang pertama saya mau bertanya dulu kepada saudara yang dengar, pada sampai hari ini sudah berapa lama di Jogja? Saya sudah 1 tahun lebih di Jogja. Waktu masih semester 1 saya tinggal di daerah Bantul dengan semester 2, dan kemudian di semester 3 saya masuk ke asrama mahasiswa Wisma Sawarga. Ya, berarti sebelum masuk asrama sudah di Jogja, ya sudah tinggal di Bantul. itu kos-kosan atau rumah atau kontrakan atau apa? Itu asrama khusus dari Kadun AKP. Asrama kampus. Ya, asrama kampus. Oke. Nah, selanjutnya saudara di sana sudah berapa lama di Jogja? Ya, kalau saya sendiri itu terhitung dari tanggal 1, berarti sudah berapa bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan di Jogja. Berarti masih baru ya, masih baru di Jogja karena masih maba juga. Kalau saudara? Kalau saya sekitar kurang lebih 4 bulan berada di Jogja. Berarti memang masih banyak belum pernah ke Jogja sebelumnya. Nah, ini pertama kalinya saya. Berarti semuanya belum pernah ke Jogja sebelumnya. Belum ya, pertama kali. Berarti pengalaman yang baru. Nah, selanjutnya kira-kira selama di Jogja, saudara sudah hampir 1 tahun lebih di Jogja, 3 bulan, 4 bulan. Kira-kira apa
dinamikanya selama hidup di Jogja, selama berkuliah di Jogja setelah mungkin hampir 1 semester ya, karena sekarang sudah menjelang UAS. Mungkin saudara sebelah sana memberikan alasannya, memberikan apa dinamikanya, prosesnya seperti apa seperti itu. Silakan. Ya, kalau saya sendiri kan itu lebih ke bagaimana kita membiasakan diri lebih mandiri ya mungkin, karena saya rasa di sini itu kulturnya memang berbeda sama di Sulawesi. Kalau di Sulawesi kita yang di atasnya itu pasti mengarahkan ya, kalau di sini kita tidak, kau tidak mau ya tidak usah, kau tidak dapat. Mungkin dari segi itu tadi. Kalau dinamika yang lain kayak dari jarak asrama ke kampus nggak lumayan. Kalau dinamika dengan teman-teman di kampus, dengan lingkungan di kampus, kira-kira seperti apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau memang di luar ekspektasi, karena ternyata lingkungan di sini sangat berbeda dengan di Sulawesi. Ya, kalau lingkungan ya tentunya ya kayak pasti ada perbedaan. Bagaimana kesenjangan betul-betul ada. Kan kalau di Sulawesi Selatan mungkin yang terlalu terasa itu kesenjangan yang ya kayak antara oh kamu saya itu ya bagaimana yang menjelaskan. Tapi pasti terasa Kak, pasti terasa. Dan mungkin sebagai orang yang baru ke Jogja juga, hal yang paling pertama untuk dikalahkan atau dikuasai adalah berdamai dengan keadaan yang ada di Jogja. Berarti dinamikanya ini sangat berdampak, sangat berasa, Berdampak. sangat ya. Ya bagaimana kalau dengan saudara ya? Dinamika kalau saya di Jogja itu sekiranya kultur yang ada di Sulawesi Selatan dengan Jawa itu ada hampir bersamaan lah. Seperti KB itu kan kita setiap orang lewat ke orang masyarakat sekitar itu monggo Pak, monggo. Berarti lebih ke ini ya, kebiasaan Ya, kebiasaan di masyarakat. daerah kita dulu dengan di sini sangat berbeda. Mungkin di sini kita harus terbiasa menjadi orang yang ramah, senantiasa menyapa orang-orang di sini dengan Ada yang perlu. berarti dia yang sangat keras. Bagaimana dengan saudara? Kalau dari saya ini dinamika yang pertama itu bahasa, karena kita dari Sulawesi dan di sini di daerah Jawa sangat sulit untuk memahami bahasa yang pertama. Dan yang kedua itu keramahan, yang di Sulawesi dan di sini sangat jauh berbeda. Di sini sangat murah senyum, di tanah Jawa ya kata. Ya, berarti lebih ke bahasanya ya. Yang penting memang ada berbagai macam bahasa-bahasa yang mungkin atau istilah-istilah yang kita sangat berbeda dengan di daerah kita dengan saat kita sampai di Jogja ini. Tentunya itu menjadi tantangan juga, menjadi proses bagaimana bisa beradaptasi dengan hal itu. Ya, kemudian dari dinamika yang teman-teman ini rasakan selama berkuliah di Jogja, dari proses yang telah dilalui sejak awal datang ke Jogja sampai saat ini, kira-kira apa yang menjadi alasannya sehingga memilih untuk berkuliah di Jogja ini? Apa alasannya sehingga kuliah di Jogja, kenapa bukan di Sulawesi saja, di Makassar atau di Bandung, di Surabaya, Malang dan lain sebagainya? Kenapa harus di Jogja, saudara? Ya karena alasan saya yang paling kuat itu saya mengambil di Jogja karena ya Jogja terkenal dijuluki kota pendidikan, pelajar, dan yang kedua juga itu ingin meninggalkan Pulau Sulawesi. Ya. Apalagi, apakah ya mungkin karena Jogja ini dinobatkan sebagai kota pelajar, kota budaya,
istimewa. Ya mungkin itu salah satu daya tarik sehingga kita untuk berkuliah di negeri ini. Nah, bagaimana dengan saudara? Apa alasannya sehingga memilih berkuliah di negeri ini? Saya memilih kuliah di Jogja karena waktu itu saya mencari sekolah pelayaran dan saya juga punya jejaring relasi dari alumni yang ada di Jogja sehingga saya bisa mendaftar kuliah di Jogja. Oke, bagaimana dengan saudara? Nah, kalau saya kan mungkin lebih ke ini, lebih karena dulu sering mendengarkan kata Jogja dari SMP, makanya Jogja, nah timbullah rasa penasaran dicari di internet. Oh, ternyata dijuluki sebagai kota pelajar dan lain sebagainya. Terus setelah itu melihat dari murah-murah kalau belum pasti itu dirasakan juga sama teman-teman. Ada sekitar perbandingannya 40% lah harga bahan pokok dan makanan di sini sama di Sulawesi. Nah, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Makanya saya memilih gas. Berarti dari kebanyakan melihat Jogja ini sebagai kota ini sebagai kota pelajar, karena memang karena mungkin sewaktu kita sebelum masih sekolah SMP SMA, kalau kita dengar itu kalau ada orang berkuliah di Jogja itu serasa wah istimewa wah banget. Sehingga memberikan daya tarik untuk kita. Kenapa kita tidak bisa berkuliah di sana? Mungkin jadi salah satu alasannya. Oke, mungkin selanjutnya karena sekarang kan teman-teman sudah diterima kuliah di Jogja, sudah mulai perkuliahan juga hingga sampai saat ini. Nah, coba dijelaskan, mungkin ada dari teman-teman kita yang menonton ini dari masih sekolah yang masih ada di Sulawesi Selatan, kemudian juga ingin tertarik untuk berkuliah di Jogja. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses alurnya sehingga dari awal mendaftar sampai lulus. Nah, mungkin bisa diceritakan alurnya. Mungkin saudara yang di paling pojok dulu untuk diceritakan itu bagaimana alur waktu dari seleksi sampai lulus seperti itu. Nah, jadi terima kasih Kak. Kalau dari saya sendiri itu karena universitas saya universitas swasta, Iya. nah, jadi mungkin untuk pendaftaran dan lain-lain itu tidak terlalu itu syaratnya Kak. Yang penting dibayar, sudah aman. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau berkuliah, ayo cari-cari dulu informasi di UGM. Pasti ini UGM, teman-teman UGM ini, UNY pasti ada juga, UIN Sunan Kalijaga pasti ada juga, UPN pasti ada. Isi apa lagi? Nah ini itu memang lebih keren teman-teman. Silakan cari informasinya di situ. Tapi kalau misalkan mau yang aman-aman ya ayo ke Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Ya, berarti sebelum saudara ini daftar di universitasnya, apakah sebelumnya tidak pernah mencoba untuk mendaftar di universitas negeri, mencoba dengan berbagai macam jalur seleksi ya, SN atau SD atau jalur seleksi yang lainnya? Mungkin sudah pernah dicoba atau bagaimana? Pernah Kak, betul sekali itu ada mau dikasih ingat lagi. Apakah saudara dulu di bagaimana? Coba diceritakan dari maka menolak atau tak lulus seperti itu. Ya tidak lulus. Tidak lulus. Dan saya coba di UNY pernah, di UGM apalagi pasti itu ya menurutku sia-sia isi saya ini di UGM. Terus di UIN juga pernah itu yang mandiri. Ya. Terus UPN sudah juga isi. Berarti dengan Mungkin persiapan itu berbagai macam jalur telah ya berbagai macam jalur tapi dilakukan dan belum ya. Mungkin belum rezekinya Ya mungkin sehingga begitu Kak. sampai sekarang ya menjadi mahasiswa di Universitas Mercu Buana.
Ya mungkin gimana dengan saudara dari alur pendaftarannya sampai lulus di Jogja ini? Yang pertama saya mendaftar itu waktu masih di Makassar. Itu saya coba dulu mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Tetapi di seleksi psikotes sudah lulus. Jadi saya mencoba, kebetulan juga saya dapat konfirmasi dari teman saya yang alumni Jogja, yang alumni satu yayasan juga, itu memberikan informasi ada sekolah pelayaran di Jogja. Jadi dan saya juga ditawari untuk masuk di jalur KIP dan setiap minta. Berarti kemarin lulus melalui jalur KIP. KIP ini ya. Kalau saudara ini apakah sebelumnya juga sama dengan saudara pernah mencoba jalur yang lain, mungkin jalur SBMPTN atau SNMPTN? Pernah. Di Jogja juga? Kalau di Jogja belum selesai. Oh belum. Berarti di masih di Sulawesi. Sulawesi ya. Dari awal SBMPTN itu saya dicoba di Universitas Hasanuddin. Nah itu diterima atau? Tidak diterima. Oh diterima ya. Dan saya bersyukur saya diberikan rezeki oleh Tuhan, saya diloloskan masuk ke Yogyakarta. Oke, mungkin ini sebuah Anugerah. ya, sebuah kesempatan di Jogja di Jogja. Mungkin ini sudah menjadi jalannya juga di sini. Ya mungkin saudara terkait. Ya, nama saya sendiri pertama-tama itu waktu kelas 3 SMK ya. Iya. Selesai dari ujian, nongkrong dengan teman-teman, bercanda, ayo kuliah di Jogja. Kesampaian di Jogja. Padahal awalnya bercanda-canda. Berarti cuma diajak sini. Saya yang mengajak Oh, sebelumnya bercanda-canda. Terus yang pertama itu ikut seleksi UTBK. Oh iya. Ambil pilih Universitas Negeri Yogyakarta sama UPN. Tapi apa? Berarti Tolak. berarti hampir semua ini dari ketiga narasumber ini sudah mencoba berbagai macam jalur. Ya, tapi semua pada akhirnya lulus dengan caranya sendiri. Iya. Tapi contoh mau dicoba nanti 2024 lagi, gas lagi. Double degree. Iya. Ya, mungkin itu proses dari alur pendaftarannya sampai keterima di Jogja, di kampus Jogja. Nah, kemudian selanjutnya, karena biasanya kan kita ketika telah lulus di Jogja, sebelum kita berangkat kita pasti memikirkan di mana kita mau tinggal nanti kalau kita sudah sampai di Jogja. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa sehingga terpikir atau bisa sampai informasinya untuk tinggal di asrama ini. Nah, mungkin bisa diceritakan dari saudara yang di sini. Saya itu asrama ini saya dapatkan informasinya dari tubuh saya. Yang sementara yang di asrama mahasiswa Wisma Sawegading. Oh, berarti mendapatkan informasi dari sepupu sehingga sampai ke asrama ini. Ya, bagaimana dengan saudara? Bos, kalau saya kak, memang cari di Surabaya. Ternyata ada asrama Wisma Sawegading. Ya, karena kekhawatirannya juga orang tua pasti menanyakan itu, kata nanti di sana, di mana tinggal, nanti bagaimana di sana nanti ini ya. Ternyata jadi karena kemauan, ya terpaksa cari sendiri dan dapat Instagram asrama Wisma Sawegading. Nah, jadi dari situ lihat-lihat kegiatan-kegiatannya, program kerja dan lain-lain, terus diperlihatkan kepada orang tua dan ya orang tua yakin dan dapat info di beberapa sumber lain juga, nah, makanya memantapkan diri untuk berangkat dan masuk. Oke, berarti karena mencari informasinya di Google,
asrama ini, sehingga melihat bagaimana kegiatan di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan cerita dari saudara? Ya, dari saya itu kan pertama berangkat ini pasti orang tua tanya tinggal di mana, dan kebetulan ada kenalan di asrama. Dan itu sudah bicara komunikasi dengan bapak saya, dan itu lagi direkomendasikan tinggalnya di sini. Oke, berarti karena ada yang dikenal Iya. dalam asrama ini, sehingga diajak Diajak komunikasi sehingga sampailah ke asrama. Oke, berarti itu prosesnya sehingga bisa masuk ke asrama ini. Nah, selanjutnya kira-kira selama tinggal di asrama ini dari hampir 3 bulan, 4 bulan, kira-kira dalam prosesnya tinggal di asrama ini sudah setelah beberapa bulan, kira-kira apa yang menjadi kesan dan pesannya selama tinggal di asrama ini? Mungkin bisa dari saudara. Ya, kesan saya ini pertama-tama ya, kesan saya tinggal di asrama ini, alhamdulillah sungguh baik, diterima baik di asrama, dan saya sangat suka dengan penghuni-penghuni yang lainnya, jadi cinta kepada Bisari gitu. Bagaimana? Ya, pesan saya terhadap Bisari ini semoga kedepannya lebih berkembang lagi. Berarti dikarenakan suasana lingkungannya, Yang sangat damai. warganya yang sangat aman damai, sehingga itu menjadi sangat berkesan Iya. tinggal di asrama ini. Nah, bagaimana dengan saudara di samping? Kesan saya setelah tinggal di asrama Bisari adalah pentingnya kebersamaan dan toleransi, dan mengajarkan kita nilai-nilai kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Kesannya selama tinggal di asrama, apakah bagaimana yang sangat berkesan? Yang berkesan di sini teman-teman kita di sini kan Saling membantu, saling membantu, saling mengingatkan, Ya. dan ada salah di hati-hati itu. Iya, iya. Berarti dia menjadi kesan dan menjadi kita di selama ini di asrama. Dan bagaimana dengan saudara? Ya, kalau saya sendiri Kak, itu kesan yang paling pertama itu ternyata di Jogja ada Sulawesi juga begitu. Jadi terasa kita ini kalau masih di asrama Serasa di Sulawesi. masih di Sulawesi kayak bagaimana ya? Ya. Begitulah ya, pasti kayak nuansa sorenya Sulawesi, bagaimana kebiasaan kita Ya. itu pasti masih ada ya. Terus terlepas dari saling membantu ya, pastinya lah itu saling membantu. Yang selanjutnya itu saling mengingatkan, dan yang paling mencolok juga itu tentang tepat waktu. Kedisiplinan waktu. Kedisiplinan Ditekankan. itu, kedisiplinan itu saya rasa tidak salah saya berada di tempat ini. Di sisi lain saya bisa berlindung kepada hujan dan terik matahari. Saya juga ada proses lain begitu, Ya. proses lain yang harus dipelajari betul-betul. Mungkin itu Kak. Ya, itu kurang lebih menjadi kesan dan pesannya selama tinggal di asrama ya. Kemudian terakhir saya ingin minta satu kata tentang asrama. Ya, satu kata ya, bukan 2 kata atau 1 kalimat. Mungkin dimulai dari saudara. Oh, Satu kata untuk asrama. satu kata buat asrama Wisma Saweri Gading. Ayo, satu kata. Satu kata Mas, karena sebenarnya tidak bisa dibulatkan dalam satu kata, tapi dipaksa sama moderator untuk satu kata. Jadi satu kata untuk di asrama Wisma Saweri Gading. Mantap. Mantap. Nah, saudara, satu kata untuk asrama. Satu kata untuk asrama Wisma Saweri Gading. Ewapo. Iya. Ya, saudara, satu kata untuk asrama. Good. 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 Kalau saya satu kata untuk asrama, MSc. MSc.
cerita kita terkait dengan sebelum kita sampai ke asrama sehingga dan juga kesan dan kesan kita selama di asrama mungkin itu yang dapat di sharing dari teman-teman ini. Ya semoga menjadi motivasi bagi teman-teman yang mungkin yang menonton pada hari ini, yang mungkin ingin mencari gambaran ketika kita kuliah di Jogja. Nah mungkin itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk berdialog, berdiskusi, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Ya mungkin itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ahmad Firdaus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.